Halo teman-teman, saya Anissa Nandaulia dan saya Aulia Salsabila. Kami di sini akan membahas tentang Kampung Buddha Pelandi. Kampung ini terkenal dengan keberagaman dan kearifan lokalnya yang punya nuansa budaya dan juga religi yang kental di tengah kehidupan masyarakat modern. Nah, penasaran gak sih ada apa aja di Kampung Buddha Pelandi? Yuk, simak videonya sampai habis ya. Menurut Konjaraningrat, terdapat 7 unsur kebudayaan, diantaranya yaitu sistem pengetahuan, sistem religi, sistem mata pencaharian, sistem peralatan hidup atau teknologi, organisasi sosial, kesenian, dan bahasa. Yang pertama itu ada sistem pengetahuan. Di dalam Kampung Buddha Pelandi terdapat sebuah lembaga keagamaan yang bernama Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia dengan sumber ajaran Gosho-Gosho, sastra atau Abhidharma yang ditulis dan juga dijabarkan oleh Sang Buddha Pokok Nichiren Daishonin yang menerangkan makna tersirat dari dalam kitab Sadharma Pundarika Sutra Nam-myoho Renge-kyo. Pemikiran Nichiren tentang Nam-myoho Renge-kyo sekaligus menandai perbedaan ajaran sekaligus kitab sucinya dari para guru besar Buddha, terutama Buddha Sakyamuni. 3 kalimat ini merupakan gabungan antara kata Sanskerta Namu dan bahasa Cina Myoho Renge-kyo. Kata Namu berarti pengabdian, baik kepada hukum maupun orang yang mempresentasikan hukum tersebut, yakni Buddha Sakyamuni maupun Nichiren Daishonin. Kedua ada sistem religi. Di Dusun Pelandi ini nyaris semua warganya beragama Buddha. Ketua Vihara Gaha Bhavana Romo Tukiran mengatakan ajaran Buddha di kampungnya telah diwariskan sejak zaman nenek moyang, sehingga dia bersama umat Buddha mempunyai acara sendiri, termasuk peringatan Trisuci Waisak. Trisuci Waisak atau Vesak Day diperingati setiap tahun oleh umat Buddha. Tradisi ini dilakukan untuk meningkatkan umat Buddha pada 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta Buddha Gautama Parinibbana. Tradisi lain yang juga diterapkan oleh masyarakat Kampung Pelandi adalah puja bakti. Ada 3 tradisi puja bakti dalam agama Buddha yang umum dikenal. Di antaranya yaitu Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Dalam puja bakti, ada yang menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Sanskerta, bahasa Pali, bahasa Jepang, Tibetan, dan bahasa yang lainnya. Puja bakti biasanya dilakukan secara rutin setiap hari Minggu di vihara. Yang ketiga yaitu ada sistem mata pencarian. Untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup, masyarakat Kampung Pelandi setiap harinya pergi bekerja sebagai petani kebun di wana atau hutan untuk menyedap getah bagi yang mengkontrak dengan perhutani, menderes bagi yang memiliki pohon kelapa, ataupun menanam kopi, cengkeh, kapulaga, dan juga genitri. Nah, selain yang memiliki kebun, masyarakat Kampung Pelandi juga memiliki beberapa usaha mikro kecil loh, seperti anyaman bambu, produksi batik cap, dan mereka bekerja sebagai juragan kayu maupun buruh di kota lain. Dengan kegiatan tersebut, masyarakat Kampung Pelandi dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Peternakan merupakan penghasilan tambahan bagi para petani di Desa Watu Agung yang sebagian besar merupakan peternak kambing, ayam, bebek, dan perikanan. Selanjutnya atau yang keempat, ada sistem peralatan hidup atau teknologi. Teknologi di Kampung Pelandi sendiri masih didominasi oleh peralatan tradisional dengan beberapa perkembangan modern. Di sektor pertanian, masyarakat masih mengandalkan alat pertanian tradisional loh, seperti cangkul, sabit, dan alat permanen kopi. Mengolah hasil bumi dengan cara manual atau semi tradisional. Namun, bertempat di tengah hutan belantara menjadi alasan akses internet Kampung Pelandi masih terbatas. Tetapi, keberadaan sinyal telekomunikasi telah meningkatkan konektivitas warga dengan dunia luar. Kemajuan teknologi di Kampung Pelandi dapat kita lihat pada akses transportasi. Dahulunya, warga berjalan kaki sambil memikul barang dagangan ke pasar terdekat. Namun sekarang, warga sudah menggunakan sepeda motor untuk mobilitas dan juga transportasi hasil pertanian mereka.
Yang kelima, yaitu ada organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan. Pada dasarnya, kehidupan masyarakat di wilayah Banyumas prinsipnya mengikuti sistem kekerabatan masyarakat Jawa. Untuk memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan, hubungan antar warga untuk menunjang semangat gotong royong merupakan prinsip dalam pola kekerabatan yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas. Selanjutnya ada contoh konkret dalam masyarakat pedesaan di Banyumas, yaitu kesambat. Pada saat membuat batu rumah dari tanah atau mendirikan rumah tradisional yang terbuat dari bambu dan kayu. Kesambat merupakan bantuan tenaga dari sanak saudara atau dari tetangga-tetangga dekat untuk meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantuan keperluan tertentu. Yaitu ada kesenian. Kabupaten Banyumas memiliki beragam kesenian yang sering dimainkan dalam pentas-pentas rakyat. Beberapa di antaranya juga memiliki alat musik yang khas, contohnya seperti alat musik gamelan Jawa. Secara budaya, gamelan bukan sekedar alat musik, melainkan bagian integral dari upacara adat, pertunjukan wayang, tarian, dan berbagai perayaan tradisional di Indonesia. Yang terakhir ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Pelangi adalah bahasa Jawa yang disebut dengan bahasa Jawa Banyumasan. Dikenal juga dengan istilah bahasa ngapak. Dialek ini digunakan oleh masyarakat yang bertempat di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan juga Banjarnegara. Bahasa Banyumasan adalah kelanjutan dari bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno dan tidak punya kasta. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Jawa mengalami perubahan dari vokal A menjadi O. Misalnya, kata apa menjadi opo. Perubahan itu dimulai saat Mataram berdiri pada abad ke-17. Terus, kenapa sih orang-orang di wilayah Banyumas dan sekitarnya saat itu tetap mempertahankan bahasa ngapak? Nah, pertama, karena masih menyisakan tradisi Buddha yang tanpa kasta. Selain itu, Banyumas relatif dekat dengan wilayah Pasundan yang didominasi vokal A. Wilayah Banyumas juga pernah dikuasai kerajaan dari Jawa Barat loh. Nah, itu dia tadi pembahasan dari kami tentang Kampung Buddha Pelandi, Banyumas yang berada di Jawa Tengah. Dimana sekarang kalian tahu kan apa aja sih keunikan-keunikan yang berada di dalam Kampung Buddha Pelandi ini? Jadi, dari pembahasan kami berdua dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Pelandi mampu beradaptasi di tengah era globalisasi tanpa kehilangan jati diri mereka, dengan cara menerapkan tradisi turun-temurun dan juga melibatkan 7 unsur kebudayaan menurut Konjaraningrat. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, maka tradisi juga kebudayaan di Kampung Pelandi tidak mudah tergeser oleh arus globalisasi.